Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Andi Karmila Kahar dan rekan saya atas nama Fatia Marsya Tilawa. Kami dari kelompok 9 Psikologi Perkembangan. Di sini kami akan membahas terkait karakteristik perkembangan sosial. Adapun cakupan materi dari karakteristik perkembangan sosial ialah yang pertama, pengertian perkembangan sosial, yang kedua, tahap-tahap perkembangan sosial, dan yang ketiga, faktor-faktor perkembangan sosial. Untuk mengefisienkan waktu, langsung saja untuk bagian pertama, yaitu pengertian perkembangan sosial. Yang pertama, menurut Susanto, perkembangan sosial sebagai pencapaian kematangan dalam hubungan sosial dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi suatu kesatuan yang saling berkomunikasi dan bekerja sama. Yang kedua, menurut Roger dan Ross. Roger dan Ross dalam Nuraini mendefinisikan keterampilan sosial yaitu kemampuan untuk menilai apa yang sedang terjadi dalam suatu situasi sosial, keterampilan untuk merasa dan dengan tepat menginterpretasikan tindakan dan kebutuhan dari anak-anak di kelompok bermainnya, kemampuan untuk membayangkan bermacam-macam tindakan yang memungkinkan dan memilih salah satunya yang paling sesuai. Yang ketiga, menurut Combs dan Slaby. Lain halnya dengan pendapat Combs dan Slaby dalam skripsi yang ditulis Lahari, mendefinisikan keterampilan sosial yaitu kemampuan berinteraksi dengan orang lain dalam konteks sosial dengan cara-cara yang khusus yang dapat diterima secara sosial maupun nilai-nilai dan di saat yang sama berguna bagi dirinya dan orang lain. Nah, berdasarkan ketiga pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa keterampilan sosial adalah sebuah kemampuan berinteraksi, berkomunikasi, kemampuan untuk dapat menunjukkan perilaku yang baik, serta kemampuan menjalin hubungan baik dengan orang lain. Digunakan seseorang untuk dapat berperilaku sesuai dengan apa yang diharapkan oleh sosial. Maka dari itu, keterampilan sosial sangat penting untuk dilatih dan dikembangkan sejak usia dini. Karena keterampilan sosial yang tepat membuat anak mampu menempatkan di dalam suatu situasi sosial. Keterampilan sosial yang tepat membuat anak dapat diterima dengan baik di lingkungan sosialnya. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat memerlukan 3 proses, diantaranya adalah belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan perkembangan sifat sosial. Selanjutnya, tahap-tahap perkembangan sosial. Setiap anak mempunyai tahapan perkembangan dalam segala aspek perkembangannya, begitu pula pada bidang sosialnya. Perkembangan tersebut didasarkan pada tahapan usia dari masing-masing anak. Charlotte Buchler, seperti yang dikutip oleh Abu Ahmadi, menjelaskan tingkatan perkembangan sosial anak menjadi 4 tingkatan, yaitu sebagai berikut. Tingkatan pertama dimulai sejak umur 0,4 atau 0,6 tahun. Anak mulai mengandalkan reaksi positif terhadap orang lain. Antara lain, ia tertawa karena mendengar suara orang lain. Tingkatan kedua, adanya rasa bangga dan rasa segan yang terpancar dalam gerakan dan mimiknya. Jika anak tersebut dapat mengulangi yang lainnya, contoh, anak yang berebut benda atau mainan, jika menang, dia akan kegirangan dalam gerak dan mimik. Tingkatan ini biasanya terjadi pada anak usia kurang lebih 2 tahun ke atas. Tingkatan ketiga, jika anak telah lebih dari umur kurang lebih 2 tahun, mulai timbul perasaan simpati atau rasa setuju dan atau rasa antipati atau rasa tidak setuju. Rasa tidak setuju kepada orang lain, baik yang sudah dikenalnya atau belum. Tingkatan keempat, pada masa akhir tahun kedua, anak setelah menyadari akan pergaulannya dengan anggota keluarga
anak timbul keinginan untuk ikut campur dalam gerak dan tingkah lakunya. Tingkatan keempat, pada masa akhir tahun kedua, anak setelah menyadari akan pergaulannya dengan anggota keluarga, anak timbul keinginan untuk ikut campur dalam gerak dan tingkah lakunya. Dan pada usia 4 tahun, anak makin senang bergaul dengan anak lain, terutama teman yang seusianya. Ia dapat bermain dengan anak lain berdua atau bertiga, tetapi bila lebih banyak anak lagi biasanya mereka akan bertengkar. Selanjutnya, pada usia 5-6 tahun, ketika memasuki usia sekolah, anak lebih mudah diajak bermain dalam suatu kelompok. Ia juga mulai memilih teman bermainnya, entah tetangga atau teman sebayanya yang dilakukan di luar rumah. Selanjutnya untuk bahagian ketiga yaitu faktor-faktor perkembangan sosial. Perkembangan sosial manusia dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keluarga, kematangan anak, status ekonomi keluarga, tingkat pendidikan, dan kemampuan mental, terutama emosi dan intelijensi. Yang pertama, keluarga. Keluarga merupakan lingkungan pertama yang memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek perkembangan anak, termasuk perkembangan sosialnya. Kondisi dan tata cara kehidupan keluarga merupakan lingkungan yang kondusif bagi sosial anak. Di dalam keluarga berlaku norma-norma kehidupan keluarga, dan dengan demikian, pada dasarnya keluarga merekayasa perilaku kehidupan anak. Proses pendidikan yang bertujuan mengembangkan kepribadian anak lebih banyak ditentukan oleh keluarga. Pola pergaulan dan bagaimana norma dalam menempatkan diri terhadap lingkungan yang lebih luas ditetapkan dan diarahkan oleh keluarga. Yang kedua, kematangan anak. Bersosialisasi merupakan kematangan fisik dan psikis. Untuk mampu mempertimbangkan dalam proses sosial, memberi dan menerima pendapat orang lain, memerlukan kematangan intelektual dan emosional. Di samping itu, kemampuan berbahasa ikut pula menentukan. Dengan demikian, untuk mampu bersosialisasi dengan baik diperlukan kematangan fisik, sehingga setiap orang fisiknya telah mampu menjalankan fungsinya dengan baik. Yang ketiga, status sosial. Kehidupan sosial banyak dipengaruhi oleh kondisi atau status kehidupan sosial keluarga dalam lingkungan masyarakat. Masyarakat akan memandang anak bukan sebagai anak yang independen, akan tetapi akan dipandang dalam konteksnya yang utuh dalam keluarga anak itu. Ia anak siapa? Secara tidak langsung dalam pergaulan sosial anak, masyarakat dan kelompoknya dan memperhitungkan norma yang berlaku di dalam keluarganya dari pihak remaja sendiri. Perilakunya akan banyak memperhatikan kondisi normatif yang telah ditanamkan oleh keluarganya. Sehubungan dengan itu, dalam kehidupan sosial anak akan senantiasa menjaga status sosial dan ekonomi keluarganya. Dalam hal tertentu, maksud menjaga status sosial keluarganya itu mengakibatkan menempatkan dirinya dalam pergaulan sosial yang tidak tepat. Hal ini dapat berakibat lebih jauh, yaitu anak menjadi terisolasi dari kelompoknya. Akibat lain, mereka akan membentuk kelompok elit dengan normanya sendiri. Selanjutnya yang keempat ialah pendidikan. Pendidikan merupakan proses sosialisasi remaja yang terarah. Hakikat pendidikan sebagai proses pengoperasian ilmu yang normatif akan memberikan warna kehidupan sosial anak di dalam masyarakat dan kehidupan mereka di masa yang akan datang. Pendidikan dalam arti luas harus diartikan bahwa perkembangan anak dipengaruhi oleh kehidupan keluarga, masyarakat, dan kelembagaan. Penanaman norma perilaku yang benar secara sengaja diberikan kepada peserta didik yang belajar di kelembagaan pendidikan atau sekolah.
Kepada peserta didik bukan saja dikenalkan kepada norma-norma lingkungan dekat, tetapi dikenalkan kepada norma-norma kehidupan bangsa atau nasional dan norma-norma kehidupan antar bangsa. Etik pergaulan membentuk perilaku kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya yang kelima, kapasitas mental, emosi, dan intelijensi. Kemampuan berpikir banyak mempengaruhi banyak hal seperti kemampuan belajar, memecahkan masalah, dan berbahasa. Remaja yang berkemampuan intelektual tinggi akan berkemampuan berbahasa secara baik. Oleh karena itu, kemampuan intelektual tinggi, kemampuan berbahasa baik, dan pengendalian emosional secara seimbang sangat menentukan keberhasilan dalam perkembangan sosial anak. Sikap saling pengertian dan kemampuan memahami orang lain merupakan modal utama dalam kehidupan sosial, dan hal ini akan dengan mudah dicapai oleh remaja yang berkemampuan intelektual tinggi. Baik, itulah tadi pemaparan materi terkait karakteristik perkembangan sosial. Kami dari kelompok 9 pamit undur diri. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.